Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Selma Pronika, mahasiswi PPL dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, yang bertugas di Jemaat GKE Sintagarong, Resort GKE Pulang Pisau. Akan menyampaikan renungan harian untuk kita hari ini, sebagaimana sesuai dengan Almanak Nas GKE. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9, dengan perikop pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dan sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada saat ini, itu semua berkat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan menerima setiap kata yang akan disampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar ia dapat berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Membimbing kami dalam setiap langkah hidup. Kami berdoa agar firman yang akan kami dengar tidak hanya berhenti di telinga saja, tetapi juga tertanam dalam hati kami, mengubah hidup kami dan menguatkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9, dalam bagian ini, melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan isi hatinya yang penuh kekecewaan kepada bangsa Israel. Ia memulai dengan memanggil langit dan bumi sebagai saksi atas ketidaksetiaan umatnya. Tuhan berkata bahwa Ia telah membesarkan umat itu seperti anak-anak, tetapi mereka justru melawannya. Ini adalah gambaran yang menyedihkan bagi Tuhan. Tuhan yang begitu besar sabar dan penuh kasih ditolak oleh mereka yang sudah Ia pelihara dan lindungi sejak awal. Tuhan bahkan membandingkan umatnya dengan binatang, lembu dan keledai, dua hewan yang sederhana. Tahu siapa tuannya dan tempat makan mereka. Tapi umat Israel yang seharusnya lebih bijak, justru tidak mengenal Tuhan yang memberi hidup dan berkat. Mereka menjadi bangsa yang berdosa, penuh kejahatan dan menjauh dari kebenaran. Luka dan penderitaan pun menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tapi mereka tidak juga sadar bahwa itu semua terjadi karena mereka menjauh dari Tuhan. Tuhan menggambarkan betapa rusaknya keadaan bangsa itu seperti tubuh yang penuh luka dari kepala sampai kaki. Meski mereka masih menjalankan kehidupan seperti biasa, nyatanya mereka sudah kosong secara rohani. Kota-kota mereka hancur, ladang mereka dirampas, dan mereka tinggal sendiri seperti pondok di kebun. Namun di tengah murka dan kekecewaan itu, Tuhan tetap menyisakan kasih. Ia tidak membinasakan mereka sepenuhnya. Masih ada sisa kecil dan masih ada harapan. Dalam perikop ini mengajak kita untuk merenungkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita masih setia kepadanya? Apakah kita hidup menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan yang sudah begitu baik dalam kehidupan kita? Tuhan rindu agar kita kembali kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh, karena Dia adalah Bapa yang penuh kasih dan pengampunan.
Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama boleh menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman yang hidup, yang menguatkan iman, menegur hati dan menuntun langkah kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan menghasilkan buah dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk gereja-Mu, terkhususnya GKE Parawai Kalawa. Kiranya Engkau memberkati seluruh pelayanan-Mu yang ada di sana, pendeta, penatua, diakon, majelis jemaat, remaja pemuda, sekolah minggu dan seluruh umat-Mu. Teguhkan hati mereka dalam pelayanan, kuatkan semangat mereka dalam menghadapi tantangan, dan nyalakan api kasih Kristus dalam setiap kegiatan mereka. Kami mohon agar Engkau memberkati pertumbuhan rohani jemaat, agar mereka semakin mengenal Engkau, hidup dalam firman-Mu dan menjadi terang di tengah masyarakat. Kami juga berdoa bagi masyarakat di sekitar GKE Parawai Kalawa, kiranya damai sejahtera dan kasih Kristus menjangkau setiap hati yang rindu akan pengharapan dan keselamatan. Berkatilah juga pembangunan gereja secara jasmani dan rohani, segala program, rencana, dan kegiatan pelayanan kiranya sejalan dengan kehendak-Mu. Dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan dari generasi ke generasi selanjutnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah sumber pertolongan dan kekuatan kami. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.